Pada akhirnya, rakyat tidak mengingat berapa banyak pidato yang disampaikan. Rakyat tidak akan mengingat berapa banyak konferensi pers yang digelar. Rakyat tidak akan mengingat berapa banyak slogan yang dibuat. Yang akan diingat rakyat adalah hasil. Prabowo terjebak bayang-bayang Jokowi. Mengapa program Prabowo yang besar selalu terbentur kontroversi politik? Assalamualaikum sahabat AW Kertapati. Saya ingin mengajak Anda melihat sebuah fenomena politik yang menarik. Fenomena yang mungkin selama ini luput dari perhatian banyak orang. Pernahkah Anda bertanya, mengapa setiap kali Presiden Prabowo meluncurkan program besar, selalu muncul gelombang kritik yang sangat keras? Mengapa program-program strategis seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, hingga berbagai agenda pembangunan lainnya, seolah tidak mendapatkan ruang publik yang cukup untuk dinilai berdasarkan hasil dan manfaatnya? Mengapa setiap kali pemerintah ingin berbicara tentang masa depan, ruang publik justru kembali diseret kepada berbagai persoalan masa lalu? Inilah yang menurut saya menjadi salah satu masalah utama pemerintahan Prabowo Subianto saat ini. Ini bukan semata-mata soal anggaran, bukan semata-mata soal birokrasi, bukan semata-mata soal kemampuan teknis menjalankan program, tetapi soal beban politik yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya. Dan selama beban itu belum terselesaikan, maka program-program Prabowo Subianto akan terus menghadapi hambatan politik yang tidak ringan. Aku masih seperti yang dulu. Masih orang kampung, masih orang desa. Mari kita lihat secara objektif. Dalam teori politik, setiap pemerintahan baru biasanya memiliki momentum yang disebut honeymoon period, yaitu masa ketika publik memberi kesempatan kepada pemimpin baru untuk bekerja. Masa ketika fokus perhatian masyarakat tertuju pada program-program baru yang ditawarkan. Namun yang terjadi pada pemerintahan Prabowo terlihat berbeda. Sejak awal pemerintahannya, ruang publik Indonesia masih dipenuhi berbagai perdebatan yang berkaitan dengan presiden sebelumnya, Joko Widodo. Anda suka tidak suka, terima tidak terima, faktanya memang seperti itu. Mulai dari kontroversi politik, dugaan penyalahgunaan kekuasaan, dugaan nepotisme, hingga ijazah palsu yang terus menjadi perbincangan di berbagai media dan platform digital yang tidak pernah akan berhenti. Terlepas benar atau salahnya tuduhan tersebut, yang menarik adalah satu hal. Isu itu tidak pernah benar-benar hilang. Isu itu terus hidup, terus diperdebatkan, terus diproduksi ulang, dan secara tidak langsung menyedot perhatian publik yang seharusnya bisa diarahkan kepada evaluasi program pemerintahan yang sedang berjalan. Akibatnya, setiap kebijakan Prabowo Subianto seringkali tidak berdiri sendiri. Ia selalu dikaitkan dengan presiden sebelumnya,
Joko Widodo. Bahkan ketika Prabowo berbicara tentang masa depan, sebagian publik tetap melihat melalui kacamata masa lalu. Jika ini terus terjadi dan tidak bisa ditangani oleh Prabowo Subianto, disinilah muncul persoalan yang lebih besar. Prabowo Subianto memenangkan Pilpres. Namun apakah Prabowo Subianto sepenuhnya mengendalikan mesin kekuasaan? Pertanyaan ini penting karena kemenangan politik tidak selalu identik dengan penguasaan penuh terhadap struktur birokrasi dan jaringan kekuasaan. Di banyak negara, seorang presiden bisa menang pemilu, tetapi menghadapi hambatan dari kelompok-kelompok yang sudah lama bercokol di dalam sistem. Mereka mungkin tidak terlihat, mereka mungkin tidak tampil di televisi, tetapi mereka memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Mereka menguasai jalur-jalur birokrasi. Mereka memiliki jaringan politik. Mereka memiliki hubungan ekonomi. Mereka memiliki akses terhadap pusat-pusat kekuasaan. Dan ketika jaringan lama masih sangat dominan, maka agenda perubahan seringkali berjalan lambat. Bukan karena presidennya tidak mau, tetapi karena memang sistem di bawahnya bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Program pemerintah pusat dia kan punya implikasi juga terhadap daerah, seperti pemotongan anggaran, lalu gotong royong untuk dana makan Inilah yang menurut sebagian pengamat menjadi tantangan terbesar Prabowo. Bagaimana menjalankan program baru dengan menggunakan mesin lama. Bagaimana melakukan perubahan besar ketika banyak elemen dalam sistem dibentuk oleh kepentingan yang telah lama mengakar. Kami ambil contoh sederhana. Jika sebuah perusahaan mengganti direktur utama, tetapi seluruh manajemen menengah dan struktur operasionalnya tetap sama, apakah perubahan bisa terjadi dengan cepat? Belum tentu. Karena setiap perubahan membutuhkan kesamaan visi, membutuhkan loyalitas terhadap arah yang baru, membutuhkan keberanian meninggalkan pola lama. Hal yang sama juga berlaku dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto boleh memiliki visi yang hebat. Presiden Prabowo Subianto boleh memiliki niat yang baik. Namun jika mesin pelaksanaannya tidak bergerak dalam frekuensi yang sama, hasilnya tentu tidak optimal. Hujat, dihina-hina, saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan, saya akan lawan. Karena itu saya melihat bahwa tantangan Prabowo Subianto bukan hanya melaksanakan program, tetapi juga membangun struktur kekuasaan yang benar-benar solid. Struktur yang bekerja untuk agenda pemerintahan saat ini, bukan untuk kepentingan masa lalu, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan kepentingan untuk jaringan politik tertentu, melainkan untuk keberhasilan program yang telah dijanjikan kepada rakyat. Jika tidak, maka yang akan terjadi adalah paradoks politik. Program diumumkan besar-besaran, ekspektasi masyarakat meningkat, tetapi implementasi berjalan sangat lambat. Kemudian muncul kritik, lalu kepercayaan publik menurun. Dan akhirnya, pemerintah kehilangan momentum.
Dan apakah yang ada di kabinet Prabowo Subianto ini memang orang-orang lama? Anda simpulkan sendiri dan tulis di kolom komentar. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah yang harus dilakukan Prabowo Subianto? Menurut keyakinan saya, ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah mempertahankan keseimbangan politik yang ada sekarang. Keuntungannya adalah stabilitas jangka pendek. Risikonya adalah kecepatan perubahan menjadi terbatas. Kemudian pilihan kedua, melakukan konsolidasi kekuasaan yang lebih tegas. Membangun tim yang benar-benar memiliki loyalitas kepada agenda pemerintahannya sendiri, bukan pemerintahan masa lalu. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas birokrasi. Mengukur siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang sekedar menumpang kekuasaan. Pilihan ini memang lebih berisiko secara politik, tetapi berpotensi menghasilkan efektivitas pemerintahan yang lebih tinggi. Yang lamban, yang males, yang punya pemikiran-pemikiran aneh-aneh harus pinggir dan kita akan pinggirkan. Pada akhirnya, rakyat tidak mengingat berapa banyak pidato yang disampaikan. Rakyat tidak akan mengingat berapa banyak konferensi pers yang digelar. Rakyat tidak akan mengingat berapa banyak slogan yang dibuat. Yang akan diingat rakyat adalah hasil. Apakah harga pangan terkendali? Apakah lapangan kerja bertambah? Apakah pendidikan membaik? Apakah kesejahteraan meningkat? Apakah program-program yang dijanjikan benar-benar dirasakan manfaatnya? Dan titik inilah pemerintahan akan dinilai, bukan dari narasi, tetapi dari realitas. Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan aspek yang lebih sistemis. Sehingga, misalnya kayak gini, seorang petani miskin, atau nelayan miskin, Karena itu saya melihat bahwa masa depan pemerintahan Prabowo Subianto sangat ditentukan oleh kemampuannya menyelesaikan satu persoalan yang mendasar, yaitu keluar dari bayang-bayang politik masa lalu. Selama ruang publik masih terus disibukkan oleh kontroversi pemerintahan sebelumnya, selama struktur kekuasaan masih dipenuhi tarik-menarik kepentingan lama, selama agenda perubahan belum memiliki mesin yang sepenuhnya solid, maka berbagai program besar akan terus menghadapi hambatan. Namun jika Prabowo Subianto berhasil membangun konsolidasi politik yang kuat, membersihkan hambatan-hambatan birokrasi, dan mengarahkan seluruh energi pemerintahan kepada pelaksanaan program yang nyata, maka peluang keberhasilannya akan jauh lebih besar. Sejarah politik menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak cukup hanya memenangkan pemilu. Ia juga harus memenangkan pertarungan di dalam sistem yang dipimpinnya. Dan mungkin disitulah ujian terbesar Presiden Prabowo Subianto hari ini. Bukan menghadapi lawan politik di luar pemerintahan, melainkan memastikan bahwa seluruh mesin negara bergerak ke arah yang sama. Karena tanpa itu, program sebesar apapun hanya akan menjadi janji. Tetapi dengan itu, program yang paling ambisius sekalipun
dapat menjadi kenyataan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.